Halo anak hebat, semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Masih di bab kelima teks diskusi. Kali ini kita akan membahas tentang struktur teks diskusi dan unsur kebahasaan yang digunakan teks diskusi. Yuk kita mulai. Seperti teks yang sudah kita pelajari, teks diskusi juga memiliki struktur. Struktur teks diskusi yang pertama adalah pendahuluan, yang isinya adalah isu, berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Yang kedua ada argumen pro atau argumen kontra. Kalian sudah tahu ya antara pro dan kontra. Pro di sini berisi pendapat yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi. Sedangkan argumen kontra merupakan pendapat yang menentang. Jadi mau pro terlebih dahulu boleh, mau kontra terlebih dahulu boleh. Yang penting argumen pro dan kontra ini setelah isu, setelah pendahuluan. Oke? Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil akhir yang berisi kesimpulan atau rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas, berisi jalan tengah antara pendapat pro dan kontra. Inilah yang disebut dengan tujuan dari teks diskusi. Tujuan teks diskusi berada di dalam kesimpulan, yaitu mencari kesepakatan. Jadi, kesepakatan di dalam suatu diskusi berarti ada di akhir, di kesimpulan. Oke? Contoh dari teks diskusi. Nah, di sini terdapat 3 paragraf. Paragraf yang pertama berisi masalah isu dari diskusi. Yang kedua berisi tentang argumen atau pendapat pro dan pendapat kontra. Di sini akan ada kata akan tetapi. Disinilah yang merupakan pro dan kontra. Paragraf ketiga berisi tentang simpulan atau kesepakatan dari suatu diskusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan apa saja yang digunakan di dalam teks diskusi. Teks diskusi menggunakan unsur kebahasaan konjungsi pertentangan, kedua menggunakan kata modalitas, ketiga kohesi dan koherensi. Yuk kita membahas satu persatu. Konjungsi pertentangan, namanya juga teks diskusi. Ada pro dan ada kontra, pasti membutuhkan konjungsi pertentangan. Menggunakan tanda hubung perlawanan seperti tetapi, sedangkan, tidak tetapi, dan bukan melainkan, atau penggunaan kata kerja dan kata benda. Contohnya, televisi mempermudah kita mendapatkan informasi, tetapi juga tayangan televisi memiliki dampak negatif. Nah, disinilah ada kata pro dan ada kata kontra. Di sini televisi mempermudah kita mendapatkan informasi merupakan pro, tetapi juga tayangan televisi memiliki dampak negatif. Di sini merupakan kontra, menggunakan kata konjungsi pertentangan tetapi. Oke? Yang kedua, menggunakan kata modalitas. Modalitas itu adalah kata yang mempunyai makna kemungkinan, kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat.
Dalam bahasa Indonesia, modalitas dinyatakan dengan kata-kata seperti harus, akan, ingin, dan mungkin. Jadi pengungkapan rasa ya. Yang ketiga adalah kohesi dan koherensi. Kohesi adalah adanya suatu keterkaitan dengan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, sehingga membentuk kalimat yang padu dan utuh. Jadi, kalimat satu dengan kalimat yang lainnya harus saling berkaitan. Jadi, kalimat itu menjadi padu. Sedangkan koherensi adalah adanya suatu keterkaitan makna kalimat yang satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk kalimat yang padu dan utuh. Jadi ingat ya, kalau koherensi adalah maknanya, sedangkan kohesi itu adalah kalimatnya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.